Halo Cinecrip, balik lagi sama gua Rashid Hari. Dan kali ini gue mau ngomongin film yang lagi viral banget, terutama di luar negeri sih sebenarnya, di Amerika. Kalau misalkan lu aktif di media sosial ngelihat soal update-update film, gue yakin lu udah tahu ini se-viral apa, segila apa keramaian film ini di luar sana. Dan di Indonesia juga gue ngelihat so far penjualan tiketnya termasuk di sneak peek kemarin itu lumayan rame, bukan lumayan sih, rame banget malah. Yaitu ada A Minecraft Movie. Kayak udah kelihatan dari judulnya ya, ini adalah adaptasi dari game Minecraft yang sampai sekarang adalah game terlaris sepanjang masa. So far tuh udah terjual sekitar 350 jutaan kopi lah. Buat perbandingan ya, GTA 5 tuh kemarin terjualnya itu cuma dalam tanda kutip ya, cuma 210 juta. Dan itu udah rame banget, so lu bisa kebayangin ini Minecraft sepopuler apa. Bahkan andaikan lu bukan seorang pemain gamenya itu sendiri. Gue sendiri pernah main, tapi bukan seorang fan sih. Kayak gue pengen coba-coba aja gitu main Minecraft. Terus gue ngerasain oke, it's fun, tapi kayaknya it's not my cup of tea gitu. Terus akhirnya gue berhenti. Cuman gue tetap bisa dibilang orang awam sih, karena gue gak yang seniat itu mainin gamenya. Gue gak yang ngulik lore-nya segitu dalam, gak yang aktif terlibat di community-nya. Jadi bisa dibilang gue masih seorang awam juga. Makanya gue gak paham tuh kenapa filmnya bisa se-viral itu. Jujur ini bukan apa ya, bukan komplain, bukan merendahkan, tapi simply gue emang gak ngerti why kok bisa serame itu. Kalau yang belum tahu silakanlah lu cari sendiri di X, di IG, di TikTok, itu ada banyak banget klipnya soal reaction penonton di bioskop yang sampai ngelempar popcorn lah anjir. Ada yang gendong-gendongan, ada yang teriak sampai didatengin polisi diusir. Gue melihat seperti itu paling di film-film India. Kalau di India itu kan udah kultur yang biasa ya, penonton joget-joget lah. Tapi kalau film-film Hollywood kayak gini, film mainstream terus sampai seliar itu, gue belum pernah ngeliat sih. Makanya gue sebagai orang awam nggak paham sebenarnya ini apa sih sebenarnya yang bikin seliar ini. Kalau ada yang tahu mungkin pemain gamenya, bisa lah lu jelasin di kolom komentar. Karena gue yakin penonton Cinecrip juga banyak yang nggak ngerti ini kenapa bisa viral banget. Kalau pengalaman gue pribadi sih pada saat nonton kemarin ya, nonton bioskop, mungkin nggak seliar yang di klip-klip di internet itu, tapi tetap gila sih. Karena gini, di belakang gua tuh duduk bocil tuh, mungkin bocil SD kali ya, SD kelas 1, kelas 2, terus di sebelah sana ada juga bocil mungkin lebih gede tuh, SMP kayaknya. Dan itu filmnya belum mulai, bahkan masih masuk itu loh, logo-logo PH, logo-logo studio. Dan ada satu logo yang itu tuh awalnya masih belum jelas tuh nama studionya apa, tapi anak-anak di belakang gue udah pada teriak Mojang. Dan bener, itu emang logo untuk Mojang Studio ya, developernya Minecraft. Gue belum pernah ngeliat hal seperti itu di film manapun ya. Bahkan Marvel gitu misalkan, gak ada nih lu nonton Marvel Studio MCU gitu, terus kemudian ada anak kecil di belakang terus teriak Marvel Studios. Ya mungkin ada yang sekali ngomong wah Marvel Studios, ada mungkin, tapi nggak ada yang berteriak sepassionate itu Marvel gitu, nggak ada. Jadi ini emang sebuah anomali gila sih. Dan gue ngeliat emang Minecraft Movie ini diciptakan untuk mereka yang udah main game ini berjam-jam. Nah tapi gimana dengan penonton awam kayak kita, kayak gue ini yang bahkan nggak paham kenapa istilah chicken jockey itu bisa se-viral itu di saat filmnya aja belum rilis. Chicken jockey. Well, kalau buat awam sih gue ngerasanya ini film yang bakal memunculkan banyak tanda tanya. Tanda tanyanya tapi bukan karena alurnya itu kompleks, justru sebaliknya. Gue sering bertanya-tanya nih, kenapa semua hal di Minecraft Movie ini kok terkesan digampangin? Beneran, semua ceritanya itu kayak disimplifikasi, kayak dibikin sesimpel mungkin, sampai di titik itu gak make sense, sampai di titik itu kayak males. Gue berasumsinya adalah mungkin yang bikin film ini itu ngejadiin gen alpha yang mostly masih bocil ya sebagai target pasar. Tapi bukannya bocil zaman sekarang itu lebih pinter ya main game? Misalkan mereka bisa nyelesain misi yang bahkan untuk orang dewasa kayak gue yang gak 100% buta juga sama game ya, itu susah. Mereka bisa dengan gampang nyelesain misi itu. Kayak wow, cerdas ini anak-anak sebenarnya. Gue yakin bocah-bocah ini kalau dikasih cerita yang lebih, yang gue gak bilang kompleks ya, tapi yang lebih terstruktur sedikit, itu juga akan tetap paham. Contoh deh di opening film ini, opening sequence yang ngejelasin gimana si Steve yang diperanin Jack Black itu bisa nemuin portal ke overworld, itu dunia Minecraft ya, dunia dimana semua halnya itu tersusun dari balok-balok yang bisa didesain dengan bebas gitulah. Jadi di sana tuh si Steve bisa mendesain apapun sesuai dengan kemauan dia, kayak pemain Minecraft in real life. Nah film ini
ngasih background yang apa ya, yang terlalu sederhana lah, terlalu menggampangkan untuk ngejelasin ini gimana sih si Steve itu bisa nemuin baloknya. Gue nggak tahu ya kalau di game Minecraft aslinya ceritanya seperti apa, gue nggak tahu. Tapi kalau untuk sebuah film ngelihat background seperti itu yang ditampilin di opening itu kayak anjir, kenapa harus setolol ini sih, kenapa harus sesimpel ini, kayak terlalu simple, terlalu nggak penting. Dan itu muncul terus di sepanjang film ya, kemalasan, terus simplifikasi yang kayak nganggap penontonnya bego itu muncul terus sepanjang film. Kayak misal ada satu karakter nantilah, pokoknya nggak akan gue reveal siapa, dia itu mendadak jago ngelakuin sesuatu, terus temannya nanya, how do you know to do that, how do you know to learn that, yang kemudian sama si karakter tadi dijawab, don't ask. Anjir. Itu mah sekilas ya, seolah tuh kayak mau dibikin, wah ini karakternya badass nih, nggak usah tanya. Tapi sebenarnya ini kan kemalasan si penulis naskah tuh. Bukan si penulis naskah ya, karena gue lihat penulis naskahnya ada 5 anjir. 5 orang penulis naskah. Nggak punya alasan yang meyakinkan untuk menjelaskan kenapa si karakter itu mendadak jago. So mereka muncul dengan jawaban yang malas kayak tadi, don't ask. Udah lu gak usah mikir, lu gak usah nanya, penonton nih ya, lu gak usah mempertanyakan hal-hal seperti itu, udah nonton aja. Tapi kalau ngomongin plotnya sih sebenarnya gak aneh-aneh amat ya, masih standar apa sih cerita soal orang-orang yang masuk ke dunia fantasi kayak Narnia gitu misalkan. Jadi di sini si Steve itu kayak tadi gue cerita ya, itu sudah menemukan portal ke Overworld, dan di sana suatu hari dia harus menghadapi invasi dari pasukan Piglin dari dunia Nether yang dipimpin sama Malgosha. Tapi di saat dia udah mulai kewalahan, datanglah bantuan dalam wujud 4 individu lain yang nyasar ke dalam Overworld. Ada Henry, si bocah jenius yang sering diremehin sama teman-temannya. Ada kakaknya Henry yang namanya Natalie. Terus ada seorang real estate agent namanya Dawn, sama Garrett the Garbage Man Garrison. Ini yang diperanin Jason Momoa ya. Dia adalah mantan juara dunia game di tahun 1989 yang sekarang tuh hidupnya melarat. Kayak dia itu terjebak di masa lalu sebagai seorang world champion dari game, tapi sekarang dia bukan siapa-siapa. Nah kalau ngomongin cerita, kayak tadi gue bilang, ini sebenarnya udah menjadi pattern yang sering dipakai di film-film blockbuster serupa. Alias kalau lu mau ngikutin pattern, lu mau ngikutin pola, ini udah ada nih template yang aman yang bisa lu ikutin. Tapi bahkan Minecraft movie nggak bisa ngikutin template yang simple itu. Kalau gue sederhanakan, Minecraft movie adalah film yang penuh dengan kebetulan. Kayak sebuah halnya itu disusun oleh kebetulan. Naskahnya terlalu males untuk menciptakan struktur yang lebih benar, untuk ngasih reason yang lebih masuk akal, akhirnya diciptain tuh kebetulan-kebetulan di hal apapun. Daripada ngebangun cerita yang proper, naskahnya lebih pengen ngelempar fan service yang ya gua rasa sih berhasil ya, based on reaksi-reaksi penonton di sekitar gua, anak-anak di sekeliling gua yang kayak semangat banget, happy banget, ketawa ke TV, itu kayaknya fan service-nya sih berhasil. Nah tapi kalau buat penonton awam mungkin bakal ngerasa beberapa fan service-nya tuh terlalu out there, terlalu absurd, karena humornya absurd banget anjir. Gue nggak anti sama humor absurd ya. Buat gue humor absurd itu justru bisa menjadi salah satu form humor yang pintar. Kayak misalkan kemarin di The Monkey-nya Oz Perkins itu kan absurd banget ya, sangat-sangat absurd, a bit surreal bahkan. Nah tapi di sini humor absurd yang muncul itu lebih ke arah shitpost, humor yang kayak nggak dipikir, ya udah asal dilempar aja kayak orang nge-shitpost di medsos. Jadi nonton Minecraft itu sama aja kayak lu nonton shitpost, tapi biayanya $150 juta. Lu bayangin, shitpost mahal ini tuh. Contohnya pada saat di salah satu adegan tuh kita ngeliat si Jack Black, si Steve itu tiba-tiba nyanyi lagu berjudul Steve Lava Chicken. Gue appreciate karena di situ dikasih kesempatan kita tuh untuk dengerin suaranya Jack Black yang keren banget. Jack Black sebagai penyanyi di Tenacious D kan keren banget ya. Tapi adegan musikalnya apa anjir? Itu udah cringe, aneh. Ya sekali lagi shitpost. Itu benar-benar kayak naskahnya itu nulis shitpost yang kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk film. Tapi kalau ngomongin Jack Black, gue suka sih. Nggak ada aktor lain mungkin di seluruh dunia yang bisa menangani adegan-adegan over the top lebay kayak Jack Black di sini. Dia tuh bener-bener passionate mainin karakter Steve. Gue nggak akan bilang penampilan dia di sini adalah penampilan yang award worthy, nggak. Di beberapa titik juga gue kesel sama dia sih, kayak apa sih lebay banget anjir. Tapi itu karena dia tahu dia lagi main di film seperti apa. Dia tahu ini film tolol banget anjing. Ya udahlah, gue nggak pengen so pinter. Terus ada juga Jason Momoa yang juga menyenangkan untuk ditonton ya, karena di sini dia tuh kayak memparodikan citra cowok maco yang selama ini tuh identik sama dia. Biasanya kan Aquaman atau apalah karakter-karakter lain yang dia mainin kan maco tuh. Nah di sini nggak maco, karakternya tuh pecundang, penakut, dan dia bisa menghidupkan karakter itu dengan fun.
fun. Gue suka di sini kayak Jason Momoa itu ngasih dimensi yang beda di acting dia. Alias gue tuh masih terhibur, masih cukup terhibur kalau ngelihat acting para pemainnya. Gue juga suka visual filmnya yang ya sangat-sangat Minecraft lah, berhasil menghidupkan dunia Minecraft. Tapi kalau ngomongin cerita, itu tadi lah. Padahal nih para penulis naskahnya itu punya banyak opsi buat ngarahin film ini kemanapun yang mereka mau. Ada banyak opsi yang bisa diambil. Misalnya yang paling utama ya, Minecraft is all about endless creativity. Lu bisa bikin apa aja, lu bisa membangun anything lah, menciptakan apapun. Itu esensi permainannya. Tapi di sini ya emang bener karakternya itu ngebangun banyak hal di sini. Hal-hal aneh kadang-kadang yang mereka ciptain. Tapi gue nggak pernah merasa bahwa itu bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang kreatif. Apa yang karakternya bangun itu bukanlah metode kreatif untuk memecahkan masalah. Padahal kan esensi Minecraft itu ada sesuatu, lu bebas tuh ngebangun apapun, ngelakuin apapun. Batasannya adalah kreativitas lu sendiri. Nah di film ini kelihatan kreativitas penulisnya yang mentok sebatas itu aja. Kayak misalkan ada pasukan musuh nyerang, ya udah yang mereka pikirkan, oh ya udah kita bangun benteng setinggi mungkin. Mau ada perang, ya udah kita ciptakan monster segede mungkin. Minecraft tuh jauh lebih kreatif daripada itu. Sama ini nih, film ini sebenarnya punya pesan yang bagus. Begitu masuk di ending, filmnya itu ngingetin penonton kalau lu sekarang udah berjam-jam main Minecraft, lu udah sangat kreatif ngebangun banyak hal di sini. Yuk coba terapkan kreativitas itu in real life. Jangan sampai lu cuman terjebak di dunia fantasi aja nih, ngegame mulu, lupa sama real life lu. Real life di sini bukan berarti lu harus lepas dari game ya. Misalkan lu menerapkan kemampuan lu untuk menjadi pemain game juara gitu, seorang pro player gitu juga bisa. Terapkan kreativitas lu in real life juga. Itu kan pesan utama yang dibawa sama film ini. Itu bagus banget, itu relevan, itu penting. Cuman itu pesannya nggak pernah dimanfaatkan untuk nyiptain cerita yang proper. Kayak udah ceritanya nggak ada, terus in the end mereka tiba-tiba ngelempar pesan itu. Jadi nggak ada impact apapun, nggak bikin yang nonton, wah iya juga, gue harus sadar nih, jangan cuma di dunia fantasi. Nggak akan ada penonton mikir seperti itu. Apalagi bikin penonton nangis ya, bikin penonton itu terikat secara emosional tuh nggak ada. Begitu karakternya itu berpisah dengan overworld, gue nggak ngerasain apapun. Padahal biasanya di film-film kayak gini kan kayak ada rasa, wah mereka berpisah nih sama teman-temannya mungkin, atau sama dunia di mana mereka udah berpetualang. Ada lah perasaan terharu sedikit, walaupun cuma 0,1% tuh pasti ada. Di sini nggak ada, kayak udahlah mereka pulang serah. Karena kita nggak dibikin untuk relate, untuk terikat sama karakternya atau dunianya. Terus ini juga film yang banyak banget munculin kalimat-kalimat cringe ya. Banyak banget anjir. Bisa lu googling, itu banyak sekali contoh kalimat cringe film ini. Salah satu yang paling gue inget adalah pas si Jack Black itu ngomong, "First we mine, then we craft. Let's Minecraft." What the fuck? Mungkin suatu hari, berapa tahun lagi ke depan lah, karena banyak hal di film ini yang viral, apalagi nanti setelah rilis di streaming, di home video, mungkin aja suatu hari beberapa tahun kemudian Minecraft ini bakal jadi cult movie, bakal jadi film yang punya fans cult yang berbaris di belakang mereka. Bakal ditonton ratusan kali mungkin. Bakal dibikinin meme yang terus hidup. Akhirnya jadi film legendaris, film cult. Gak tahu berapa tahun lagi, bisa jadi. But for now, ini sebatas blockbuster bodoh ya. Ya kalau untuk fans mungkin akan memuaskan, akan menghibur, banyak fan service. Tapi buat penonton awam, udahlah mending lu fokus lagi untuk mendukung film lebaran yang masih rame. Ya kalau skor untuk Minecraft movie, ya gue masih appreciate sama acting pemainnya, gue masih appreciate sama visualnya ya. Visualnya not bad, lumayan oke, sesuai sama gamenya. Terus beberapa jokesnya, walaupun tadi gue bilang ya jokesnya itu absurd, cringe, tapi ya gak menutup fakta kalau beberapa jokes juga ada yang lucu. Jadi ya gue kasih 5 dari 10. Masih ada yang bisa diapresiasi, tapi masih banyak juga film lain yang lebih bagus di bioskop dan bisa lu dukung. Tapi silakan kalau misalkan lu masih tertarik nonton, ya ini nggak yang sampah-sampah banget, nggak akan rugi-rugi banget lu ngeluarin waktu dan uang untuk nonton film ini. Jadi silakan dicoba. Dan mungkin buat yang udah nonton bisa kasih review lu di kolom komentar dari dua sisi ya, bisa ya, biar menarik diskusinya. Ada yang dari fans Minecraft, silakan komen. Ada yang dari penonton awam juga bisa bagiin sudut pandang lu seperti apa, jadi biar berimbang. Jadi biar orang-orang yang pengen nonton tuh dapat gambaran lah, oh gue harus berekspektasi seperti ini kayaknya.
Silakan komen. Dan lu juga bisa isi review di scorefilm.com yang so far angkanya lumayan menyedihkan ya, tapi silakan lah. Kalau lu suka, lu fansnya, mungkin lu mencintai filmnya, silakan isi biar skornya naik. Dan buat teman-teman yang pengen join membership Cinecrip, silakan join, di situ ada keterangannya. Tiap tier itu benefitnya apa aja. And thank you so much buat teman-teman yang masih setia join membership sampai hari ini, terutama beliau-beliau berikut ini dari tier Besti dan La Familia. Thank you so much. Oke, dan gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.